Di kota kecil yang dulu begitu ramai dengan kenangan bersama suamiku, kini aku, Risma, hidup sendiri di rumah sederhana yang penuh cerita. Usiaku sudah menginjak 50 tahun, dan sejak suamiku pergi untuk selamanya beberapa tahun lalu, hidupku berpusat pada Karin, putri sematawayangku. Membesarkannya seorang diri bukan perkara mudah, tapi setiap senyumnya, setiap langkahnya adalah alasan bagiku untuk terus bertahan. Kota ini, dengan jalan-jalan kecil dan tetangga yang saling menyapa, menjadi saksi perjuanganku. Rumah kami, meski tak besar, selalu hangat dengan tawa Karin saat kecil, meski kini ia sudah dewasa, berusia 25 tahun. Aku sering duduk di beranda, menatap halaman depan yang dulu penuh bunga-bunga kesukaanku, mengenang masa-masa ketika aku dan suamiku merencanakan masa depan Karin. Kini, halaman itu masih terawat, tapi rasanya ada kekosongan yang sulit kujelaskan. "Bu, aku mau ke dokter mata, nanti pulangnya mampir beli buah ya," ujar Karin suatu pagi, suaranya ceria seperti biasa. Aku tersenyum. "Iya nak, hati-hati di jalan." Menyaksikan Karin tumbuh menjadi wanita yang mandiri membuatku bangga, tapi juga ada sedikit rasa takut kehilangan di hatiku. Karin baru saja menikah dengan Ferry, seorang pria yang langsung kusyukuri kehadirannya. Ferry bukan hanya suami Karin, tapi juga pria yang penuh tanggung jawab, selalu tersenyum ramah setiap kali datang ke rumah. Pernikahan mereka baru berjalan beberapa bulan, dan aku bisa melihat betapa mereka saling mencintai, meski kadang canggung menyesuaikan diri dengan kehidupan berumah tangga. Aku ingat malam ketika mereka pertama kali datang setelah menikah, membawa kue kesukaanku sebagai oleh-oleh. "Bu, ini kue coklat dari toko favorit ibu, masih anget," kata Karin sambil memelukku. Ferry menimpali. "Iya tante, Karin yang pilih, katanya tante pasti suka." Aku tertawa, merasa hangat dengan perhatian mereka. Bagi mereka, rumah ini seperti tempat pulang kedua, dan aku selalu membuka pintu lebar-lebar. Setiap akhir pekan, mereka sering mampir. Kadang menginap, membawa cerita baru tentang hidup mereka. Aku suka mendengar Karin bercerita tentang rencana mereka, atau Ferry yang dengan sabar menjelaskan pekerjaannya di kantor. "Tante, pekerjaan di kantor lumayan padat, tapi saya senang bisa bantu Karin wujudin mimpinya," ujar Ferry suatu sore sambil menyeruput teh yang kusediakan. Aku mengangguk. "Kalian berdua harus saling dukung, Fer. Itu kunci rumah tangga." Di hati, aku bersyukur Karin menemukan pria seperti Ferry, yang kini kuanggap seperti anak sendiri. Hari itu, seperti biasa, aku menyiapkan teh dan camilan di ruang tamu saat Karin dan Ferry datang. Cahaya senja masuk melalui jendela, memberi suasana hangat di ruangan kecil kami. Karin duduk di sofa, matanya berbinar saat bercerita. "Bu, Ferry tadi ditawarin promosi di kantornya," katanya dengan antusias. Aku menoleh ke Ferry yang tersenyum malu-malu. "Wah, selamat ya Fer. Tapi, apa artinya kamu bakal lebih sibuk?" tanyaku sedikit khawatir. Ferry mengangguk. "Iya tante, mungkin sedikit lebih sibuk. Tapi saya janji, waktu buat Karin dan keluarga tetap ada." Aku tersenyum lega. "Baguslah kalau begitu. Yang penting kalian tetap kompak." Di dalam hati, aku bangga melihat Ferry begitu tanggung jawab. Tapi aku juga tahu, promosi itu bisa mengubah banyak hal. Aku teringat dulu ketika suamiku juga sibuk dengan pekerjaannya, aku sering merasa sendiri, tapi aku diam, tak ingin menambah beban pikiran mereka. Aku hanya berharap Karin dan Ferry bisa melewati tantangan ini dengan baik. Malam itu, sambil membereskan piring, aku menatap foto keluarga di dinding, berdoa agar kebahagiaan mereka tetap utuh. Waktu berlalu, dan aku mulai melihat perubahan pada Karin. Ferry memang semakin sibuk, sering pulang larut, dan Karin mulai terlihat murung. Suatu malam, saat aku sedang merajut di ruang tamu, Karin duduk di sebelahku. Wajahnya penuh beban. "Bu, aku merasa kesepian kalau di rumah sendiri. Ferry sekarang pulang malam terus, kerjaannya makin banyak," katanya pelan, matanya berkaca-kaca.
Hatiku terenyuh. Aku tahu betul rasa sepi itu, seperti yang kualami dulu setelah suamiku tiada. Aku memeluknya. Ya sudah nak, kenapa kalian gak tinggal di sini dulu? Rumah ini kan luas, kamu gak akan sendirian. Karin memandangku seolah menemukan secercah harapan. Beneran Bu? Gak keberatan? Tanyanya. Aku tersenyum. Keberatan apa? Ibu malah senang kalau rumah ini ramai lagi. Malam itu, aku merasa lega bisa menawarkan solusi. Aku ingin Karin bahagia, dan kalau tinggal bersamaku bisa membantu, aku siap melakukan apa saja. Di dalam hati, aku juga merasa senang, karena rumah ini akan kembali penuh dengan suara tawa dan cerita, seperti dulu. Keesokan harinya, Karin dan Ferry membicarakan ide itu. Ferry setuju, dan mereka memutuskan untuk pindah sementara ke rumahku. Hari pertama mereka tinggal di sini terasa seperti reuni keluarga. Aku bangun pagi, menyiapkan nasi goreng dan teh hangat untuk sarapan. Aroma masakan memenuhi dapur, mengingatkanku pada pagi-pagi ketika Karin masih kecil. Saat kami duduk bersama di meja makan, aku bertanya pada Ferry. Fer, kamu gak keberatan kan tinggal di sini sementara? Ferry tersenyum lebar. Enggak sama sekali tante, malah saya senang, rasanya seperti punya keluarga besar. Karin terkekeh. Iya Bu, tapi jangan manjain Ferry terus ya, nanti dia gak mau balik ke rumah sendiri. Aku tertawa. Iya, namanya juga keluarga, harus saling jaga. Melihat mereka berdua tertawa, hatiku hangat. Aku merasa rumah ini hidup lagi, penuh dengan kebersamaan. Tapi di sudut hati, aku juga tahu, tinggal bersama setelah menikah pasti ada tantangannya. Aku berjanji pada diri sendiri untuk menjaga batasan, agar Karin dan Ferry tetap merasa nyaman. Saat aku menatap mereka dari dapur, sambil mengaduk teh, aku berdoa. Semoga keputusan ini membawa kebaikan untuk kami semua. Keputusan Karin dan Ferry untuk tinggal sementara di rumahku membawa angin segar ke dalam hidupku. Rumah yang selama ini sepi, kembali dipenuhi suara langkah dan tawa, mengingatkanku pada masa ketika Karin masih kecil dan suamiku masih ada. Aku, Risma, merasa hidupku punya tujuan baru, menjaga anak dan menantuku agar tetap bahagia. Pagi-pagi, aku sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana seperti telur dadar dan teh panas. Sengaja membuat suasana hangat untuk mereka. Saat Karin keluar dari kamar dengan rambut masih sedikit acak-acakan, ia tersenyum melihat meja makan. Bu, ibu bangun pagi banget ya? Bau telurnya udah bikin lapar, katanya sambil mencium pipiku. Aku terkekeh. Ya harus dong, biar kalian semangat mulai hari. Ferry yang muncul dengan kemeja kantor yang sudah rapi menimpali. Tante, ini kayak balik rumah mama dulu, selalu ada sarapan enak. Aku tersenyum, hatiku hangat mendengar kata-katanya. Menyiapkan makanan untuk mereka terasa seperti caraku menunjukkan kasih sayang, seperti dulu ketika aku merawat keluargaku. Rumah ini, dengan dinding-dinding yang menyimpan kenangan, kini terasa hidup lagi. Aku sering melihat Karin membantu mencuci piring atau Ferry duduk di teras sambil membaca koran. Dan itu membuatku merasa kami benar-benar keluarga. Tapi di sudut hati, aku tahu mereka perlu ruang untuk menjalani hidup berdua. Jadi aku berusaha tidak terlalu mencampuri urusan mereka. Hari-hari awal mereka tinggal di sini begitu menyenangkan. Seperti mimpi kecil yang kembali hadir. Aku suka melihat Karin kembali ceria, tidak lagi murung seperti saat ia merasa kesepian di rumah mereka. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman belakang, Ferry datang membawa secangkir teh untukku. Tante, ini tehnya, saya bikin tadi. Tante capek ya nyiram kebun sendiri? Tanyanya sambil tersenyum. Aku menerima cangkir itu, sedikit terkejut dengan perhatiannya. Makasih Fer, gak capek kok. Ini kan hobi ibu, jawabku sambil tersenyum. Kami mengobrol sebentar tentang tanaman tomat yang mulai berbunga. Dan aku merasa Ferry benar-benar seperti anak sendiri. Karin yang keluar dari rumah dengan keranjang cucian melihat kami dan berkata, "Wah Ferry, kok gak pernah bikin teh buat aku?" Nadanya bercanda, tapi ada sedikit kilau di matanya. Ferry tertawa. "Ya, besok aku bikin buat kamu sayang." Aku ikut tertawa. Tapi aku juga mulai berpikir untuk lebih berhati-hati. Tak ingin Karin merasa aku merebut perhatian suaminya. Malam itu, setelah Ferry tertidur, Karin mendekatiku di dapur saat aku sedang mencuci piring.
Cahaya lampu dapur yang temaram membuat wajahnya terlihat serius. "Bu, kenapa akhir-akhir ini ibu lebih perhatian ke Ferry?" Tanyanya suaranya pelan tapi penuh rasa ingin tahu. Aku berhenti sejenak, tanganku masih memegang spons basah. "Loh, kok gitu, Nak? Ibu cuma sayang sama kalian berdua. Lagian Ferry kan juga keluarga." Jawabku berusaha menjaga nada tetap ringan. Karin menatapku, matanya mencari sesuatu. "Tapi aku merasa ada yang beda, Bu," katanya lagi. Suaranya hampir seperti bisik. Aku menghela napas, menyadari bahwa mungkin sikapku memang terlihat berlebihan di matanya. "Karin, ibu gak bermaksud apa-apa. Ibu cuma ingin kalian bahagia di sini," ujarku berharap ia mengerti. Tapi di dalam hati aku mulai merasa bersalah. Aku tidak ingin Karin merasa tersisih, apalagi di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya merasa aman. Setelah Karin kembali ke kamar, aku duduk di ruang tamu menatap foto keluarga di dinding, berpikir bagaimana caranya menjaga keseimbangan agar semua tetap harmonis. Karin akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan, dan aku mendukungnya sepenuh hati, meski ada sedikit rasa berat di dadaku. Aku tahu ini baik untuknya, agar ia tidak terlalu fokus pada hal-hal kecil yang membuatnya cemburu. Suatu pagi saat kami sarapan bersama, Karin berkata dengan semangat, "Bu, aku dapat kerja. Minggu depan aku mulai di perusahaan temanku." Aku tersenyum, meski ada perasaan aneh di hatiku. "Bagus, Nak. Ibu senang kamu punya kesibukan sendiri," kataku, berusaha menunjukkan dukungan. Ferry yang sedang mengunyah roti menimpali. "Aku setuju banget sayang, biar kamu gak bosen di rumah." Aku memperhatikan ekspresi Karin yang penuh semangat. Tapi di dalam hati aku merasa sedikit takut. Selama ini Karin selalu ada di rumah, dan kami sering mengobrol berdua saat Ferry sibuk. Sekarang dengan ia bekerja, aku tahu waktu kami bersama akan berkurang. Aku mencoba mengusir pikiran itu, berpikir ini demi kebaikan Karin. Tapi saat aku menatap cangkir teh di tanganku, aku merasa rumah ini mungkin akan terasa lebih sepi tanpa kehadiran Karin yang selalu ceria. Aku berdoa, semoga keputusan ini membawa kebahagiaan untuknya, dan aku bisa menemukan cara untuk tetap dekat dengan putriku tanpa mengganggu kehidupan barunya dengan Ferry. Kehidupan di rumah mulai terasa berbeda sejak Karin bekerja. Aku, Risma, merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Dulu, rumah ini selalu ramai dengan obrolan Karin, meski hanya tentang hal-hal kecil seperti resep baru atau tanaman di kebun. Kini, ia pulang sore dengan wajah lelah, dan aku sering mendapati diri sendiri termenung di ruang tamu, ditemani suara televisi yang sengaja kubiarkan menyala untuk mengusir sepi. Aku tahu ini baik untuk Karin. Pekerjaannya membuatnya lebih percaya diri, dan sorot matanya menunjukkan semangat baru. Tapi di lubuk hati, aku merasa kehilangan kebersamaan kami. Suatu sore, saat aku sedang menyapu teras, Ferry pulang lebih awal dan duduk di dekatku. "Bu, ibu baik-baik saja? Kok kelihatan pendiam akhir-akhir ini?" tanyanya, suaranya penuh perhatian. Aku tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan perasaanku. "Ibu baik, Fer. Cuma mungkin agak kangen sama Karin yang dulu selalu ngobrol sama ibu," jawabku jujur. Ferry mengangguk. "Iya, Bu. Karin sekarang sibuk banget. Tapi ibu gak khawatir. Saya ada kok di sini." Kata-katanya menghangatkan hatiku, tapi juga membuatku sadar bahwa aku mungkin terlalu bergantung pada kehadiran mereka. Aku memutuskan untuk mencari kesibukan sendiri. Mungkin bergabung dengan kelompok arisan tetangga, agar tidak terus-terusan merenung. Ferry, dengan caranya yang hangat, mulai sering mengisi kekosongan di rumah. Saat Karin lembur, ia sering mengajakku ngobrol. Kadang tentang pekerjaannya, kadang tentang kenangan masa kecilnya yang dulu juga suka memasak. Suatu malam, saat aku duduk di sofa dengan secangkir teh, Ferry masuk dari dapur membawa piring kecil berisi kue. "Bu, ini kue yang tadi Karin bawa dari kantor. Coba deh, enak," katanya sambil duduk di sebelahku. Aku tersenyum, mengambil sepotong kue. "Wah, Karin sekarang rajin bawa oleh-oleh ya," ujarku, mencoba menjaga suasana ringan.
Ferry tertawa. Iya Bu, dia bilang ini buat gantiin masakan ibu yang selalu bikin kangen. Obrolan kami mengalir dari cerita lucu di kantornya hingga kenangannya tentang ibunya yang dulu juga suka memasak. Aku merasa nyaman, seperti memiliki teman baru di rumah. Tapi di sisi lain, aku mulai menyadari bahwa kebersamaan ini mungkin terlalu dekat. Aku berusaha menjaga batasan, tak ingin Karin salah paham lagi seperti sebelumnya. Namun perhatian Ferry yang tulus membuatku merasa dihargai. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan sejak suamiku tiada. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram tanaman di kebun belakang, Ferry muncul dengan ember kecil, menawarkan bantuan. Bu, boleh saya bantu nyiram? Kebun ibu ini bagus banget, katanya. Matanya berbinar melihat barisan tanaman cabai. Aku tersenyum. Boleh dong, Fer, tapi hati-hati. Cabai ini sensitif kalau kebanyakan air. Kami bekerja bersama. Aku menunjukkan cara menyiram yang benar dan Ferry dengan antusias mengikuti. Tiba-tiba, selang air yang kupebang menyemprot sedikit ke arahnya dan kami tertawa bersama. Wah Bu, ini serangan dadakan ya? Candanya, sambil mengibaskan air dari bajunya. Aku terkekeh. Maaf Fer, tangan ibu kepleset. Momen itu terasa ringan. Tapi saat aku mengangkat selang, bajuku tersingkap sedikit dan aku melihat Ferry menoleh cepat. Wajahnya sedikit merah. Aku buru-buru menutupinya, merasa canggung. Sudah Fer, biar ibu selesaikan. Kamu masuk aja, kataku, mencoba mengalihkan perhatian. Ferry mengangguk. Tapi suasana berubah menjadi sedikit kikuk. Malam itu, aku termenung di kamar, memikirkan apakah aku tanpa sengaja telah melewati batas. Aku berjanji untuk lebih berhati-hati, tak ingin membuat situasi rumit. Karin mulai memperhatikan perubahan di rumah, dan aku bisa merasakan ketegangannya. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Karin pulang dengan wajah lelah. Ia melihat Ferry yang sedang duduk di ruang tamu, mengobrolin acara televisi yang baru saja kami tonton. Kalian lagi ngobrolin apa sih? Seru banget, tanyanya. Nadanya berusaha santai, tapi ada nada curiga. Aku menoleh, tersenyum. Cuma ngobrolin acara tadi, Nak. Kamu mau makan? Ibu bikin sayur Coldplay, tawarku. Karin menggeleng. Nggak dulu, Bu. Aku udah makan di kantor. Ia lalu menatap Ferry. Fer, kita ngobrol bentar di kamar yuk. Aku melihat Ferry mengangguk, dan mereka masuk ke kamar. Aku tahu Karin sedang merasa tidak nyaman, dan hatiku terasa berat. Aku tidak ingin menjadi penyebab kerenggangan mereka. Setelah mereka masuk, aku duduk di dapur memandang piring-piring yang masih menumpuk, berpikir bagaimana caranya menjaga harmoni di rumah ini. Aku sadar, mungkin perhatianku pada Ferry terlalu berlebihan. Dan aku harus mundur selangkah demi kebaikan Karin. Kejadian puncak terjadi di hari Minggu itu. Ketika Karin pulang lebih awal tanpa pemberitahuan. Aku sedang duduk di sofa dengan Ferry, bercanda tentang cerita lucu dari masa mudaku. Bu, dulu ibu pernah ikut lomba masak di kampung ya? Pasti menang dong, kata Ferry, tertawa. Aku menepuk lengannya sambil terkekeh. Nggak menang, Fer, cuma dapat juara harapan. Saat itulah Karin masuk, suaranya datar. Seru banget ya di rumah. Aku tersencak, melihat wajahnya yang penuh kekecewaan. Ferry juga terlihat panik. Sayang, kamu kok udah pulang? Karin tersenyum tipis. Lemburnya batal. Aku pikir mending pulang. Aku merasa canggung, buru-buru berdiri. Karin, ibu tadi cuma ngobrol sama Ferry. Mau ibu bikinin teh? Tanyaku, mencoba meredakan suasana. Karin menggeleng. Nggak usah, Bu. Ia lalu menatap Ferry. Fer, kita ngobrol bentar di kamar yuk. Aku melihat Ferry mengangguk dan mereka masuk ke kamar. Aku tahu Karin sedang merasa tidak nyaman dan hatiku terasa berat. Aku tidak ingin menjadi penyebab kerenggangan mereka. Setelah mereka masuk, aku duduk di dapur, memandang piring-piring yang masih menumpuk, berpikir bagaimana caranya menjaga harmoni di rumah ini. Aku sadar, mungkin perhatianku pada Ferry terlalu berlebihan, dan aku harus mundur selangkah demi kebaikan Karin. Kejadian puncak terjadi di hari Minggu itu, ketika Karin pulang lebih awal tanpa pemberitahuan. Aku sedang duduk di sofa dengan Ferry, bercanda tentang cerita lucu dari masa mudaku. Bu, dulu ibu pernah ikut lomba masak di kampung ya? Pasti menang dong, kata Ferry, tertawa. Aku menepuk lengannya sambil terkekeh. Nggak menang, Fer, cuma dapat juara harapan. Saat itulah, Karin masuk, suaranya datar. Seru banget ya di rumah? Aku tersencak.
melihat wajahnya yang penuh kekecewaan. Ferry juga terlihat panik. "Sayang, kamu kok udah pulang?" Karin tersenyum tipis. "Lemburnya batal. Aku pikir mending pulang." Aku merasa canggung. Buru-buru berdiri. "Karin, ibu tadi cuma ngobrol sama Ferry. Mau ibu bikinin teh?" tanyaku. Mencoba meredakan suasana. Karin menggeleng. "Nggak usah." Ia lalu menatap Ferry. "Fer, kita ngobrol bentar di kamar." Mereka masuk ke kamar. Aku tahu Karin sedang merasa tidak nyaman, dan hatiku terasa berat. Aku tidak ingin menjadi penyebab kerenggangan mereka. Setelah mereka masuk, aku duduk di dapur, memandang piring-piring yang masih menumpuk, berpikir bagaimana caranya menjaga harmoni di rumah ini. Aku sadar, mungkin perhatianku pada Ferry terlalu berlebihan, dan aku harus mundur selangkah demi kebaikan Karin.